Kapan gaji ASN P3K dibayar itu dilihat dari tanggal SPMT, bukan TMT menurut Pak Soehardi. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, kali ini Mimin akan membahas sebuah informasi yang disampaikan dari jpnn.com dengan headline Bisakah P3K 2023 terima THR dan gaji ke-13. Ini penjelasan dari BKN. Nah, ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang tahun 2023 kemarin itu lolos seleksi P3K ya. Nah, sekarang itu lagi di proses pengusulan NIP ya sebagian besar. Nah, ini ada informasi sebanyak 527 guru honorer berstatus prioritas 1 di Kabupaten Deli Serdang telah mengantongi SK P3K 2023. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa Kabupaten Deli Serdang itu menjadi yang paling cepat ya yang telah memberikan SK P3K. Nah, mereka itu sudah dilakukan penyerahan SK ya per hari ini. Nah, mereka dikontrak per 1 Februari 2024. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat TMT-nya adalah per 1 Februari 2024 sampai 31 Januari 2029. Dengan masa kontrak kurang lebih itu adalah 5 tahun ya. Terhitung mulai tanggal pun dihitung per 1 Februari 2024 TMT-nya ya. Menurut Pak Deputi Bidang Sinka PKN ya, Pak Soeharmen mengungkapkan perhitungan gaji P3K dimulai berdasarkan tanggal surat perintah menjalankan tugas SPMT gitu ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa untuk penggajian itu ikutnya tidak pada TMT ya, tapi pada SPMT. Kapan gaji ASN P3K dibayar itu dilihat dari tanggal SPMT, bukan TMT menurut Pak Soeharmen. Dia mencontohkan misalnya TMT 1 Februari dan SPMT 2 Maret ya. SPMT 2 Maret berarti gajinya dibayar mulai bulan April mendatang. Ya, jadi memang ini kasusnya misalnya untuk teman-teman dari Deli Serdang ya. Misalnya teman-teman dari Serdang itu kan sudah TMT-nya dibagikan ya kepada ketika kemarin penyerahan SK ya. Nah, kalau nanti SPMT-nya keluar per bulan depan di bulan Maret ya, berarti dibayarnya dimulai di bulan April. Soal tanggal SPMT ini lanjutnya merupakan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Penentuannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Itu sebabnya tanggal SPMT setiap daerah berbeda-beda. Nah, itu perlu teman-teman pahami ya. Jadi untuk tanggal TMT dan SPMT di masing-masing instansi itu memang berbeda-beda ya, tergantung usul dan penetapannya. BKN, ujar Pak Deputi, tidak bisa memaksakan Pemda harus menentukan tanggal SPMT kapan, karena kewenangannya memang ada pada masing-masing PPK. Semuanya tergantung Pemda, tetapi kami tetap menghimbau agar Pemda secepatnya mengangkat P3K yang nih P3K-nya sudah diterbitkan BKN, agar ASN P3K bisa menerima hak-haknya. Secara terpisah, Dendi Nurwega, guru P3K 2021 menceritakan pengalamannya. Saat itu TMT-nya dihitung 1 April 2022. Sedangkan SPMT 1 Juli 2022. Jadi memang ini ada jeda yang cukup jauh ya. Mereka dibayarkan gajinya pada Juli. Ya benar ya, karena pembayaran gaji itu terhitung 1 bulan setelah SPMT-nya keluar. Sehingga tidak menerima gaji ke-13 dan THR. Jadi ketika itu memang tidak menerima gaji 13 dan THR. Seandainya SPMT Dendi dan kawan-kawannya ditetapkan 1 Mei atau 1 Juni, mereka bisa menerima THR serta gaji ke-13. Namun Dendi dan kawan-kawannya bisa memaklumi kesulitan Pemda sebab kebijakan dilakukan karena kesiapan anggaran daerah. Kami juga ikhlas tidak digaji April, Mei, Juni karena memang Pemda terbatas anggarannya. Oleh karena itu, kata Dendi, bagi guru P3K 2023 yang ingin merasakan THR dan gaji ke-13 harus melakukan pendekatan dengan Pemda. SPMT harus ditetapkan 1 Februari atau paling lambat 1 Maret. Jika lewat tanggal 1 Maret, sudah pasti tidak bisa mendapatkan THR. Intinya, kata Dendi, THR bisa diterima P3K 2023 bila sebulan sebelum Idul Fitri sudah menerima gaji perdana. Namun sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan Pemda ya. Saya juga yakin kalau anggarannya siap, Pemda akan mempercepat pengangkatan P3K. Pungkas guru P3K mata pelajaran PPKN di SMA 1 Cipatujah, Tasikmalaya ini. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan terkait apakah teman-teman itu bisa menerima THR dan gaji ke-13 di tahun ini ya. Dengan asumsi yang tadi ya. Jika SPMT-nya memang bisa keluar lebih cepat sebelum 1 bulan sebelum Idul Fitri, berarti teman-teman itu memang bisa menerima THR. Tapi kalau lewat dari situ, memang teman-teman belum bisa menerima THR di tahun ini. Nah, ini adalah gambaran dari teman-teman dari Kabupaten Deli Serdang ya, yang memang
sudah menerima penyerahan SK ya tadi pagi ya, ini sudah dibagikan SK P3K-nya dengan dikontrak selama 5 tahun. Menurut DAU dukungan penggajian formasi P3K daerah, jumlah bulan pembayaran gaji itu 9 bulan ya, mulai April plus 1 gaji ke-13 ya, sesuai jadwal seleksi P3K yang diterbitkan BKN. Nah, demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.